Tempat-tempat di gunung kerap dianggap sakral karena diyakini sebagai hunian roh leluhur, pusat kekuatan gaib, atau tempat-tempat bernilai spiritual tinggi. Dan sesajen menjadi bagian penting dari kepercayaan ini. Sesajen sendiri merupakan tradisi Jawa sebagai bentuk syukur dan penghormatan sekaligus menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ada bayangan tuh bang, ada bayangan. Saya tidur sini paling pojok saya, paling pojok pinggir. Tidur gini. Dia bilang, bayangan apaan? Hasan, dari tadi nggak ketemu pendaki, saya bilang. Saya intip di tenda, nggak ada orang. Namun, bagaimana jika kepercayaan ini justru dilanggar? Seperti yang dialami oleh pendaki yang satu ini. Ingat, kayaknya gue terakhir naik di persimpangan nih. Pas turun beloknya salah. Nah, saya ingat situ. Terus, nggak lama, ada suara tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber lagi nih yang memiliki cerita menarik ketika pendakiannya di salah satu gunung yang berada di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai nih. Ini keren banget dan wajib kita simak sampai habis nih cerita ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Dan tetap nih dijadikan pelajaran untuk gue pribadi dan kita semua pastinya. Langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Fadil. Iya, selamat malam. Apa kabar nih, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bang? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. 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 Bang, kesibukannya lagi apa sekarang nih, Bang? Katanya dagang, Bang. Iya, saya sekarang dagang, Bang, di Bekasi. Dagang apa, Cilok? Di Center Point. Kagak, saya dagang Starling. Starling? Iya. Punya sendiri kopi, itu? punya sendiri kita. Itu lo buka setiap hari berarti? Buka setiap hari, banyak juga jajanan kuliner, ada banyak jajanan di situ juga. Oh, oke. Gitu. Jadi minumnya ke lo gitu? Iya, benar sekali, Bang. Bagi-bagi rezeki ya? Yoi. Oke, Bang. Ya, kita menyampaikan hal seperti ini dulu dan Iya. di malam ini lo mau membawakan kisah di tahun 2014 yang dimana pada saat itu lo sempat mengalami panik dan tersesat akhirnya. Bang, kalau boleh tahu kenapa lo bisa tersesat seperti itu? Pasti ada sebabnya nih, Bang. Kenapa tuh? Panik karena mengalami kejadian yang tidak terduga. Nah, panik karena apa tuh? Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja langsung nih sama Bang Fadila sendiri ya, oke? Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Jadi begini, waktu itu saya dan teman-teman itu merencanakan pendakian ke Gunung Ciremai. Setelah kumpul-kumpul sama teman-teman, dikabarin tuh sama teman saya yang satu lagi, namanya Bang Mul. Dil, kita naik nih sama teman-teman gitu, mau ke Gunung Ciremai. Coba koordinasi sama anak-anak, kata gitu. Ya kita naik ke Gunung Ciremai. Mau lewat jalur mana nih, kata dia gitu kan. Ya udah, ntar kalau misalkan mau lewat jalur mana kita rembukin aja. Akhirnya kita rembukin. Seminggu sebelum pendakian kita kumpul dulu di tempat inian kita, tempat biasa kita kumpul. Oke, kita mau ada pendaki Ciremai, siapa yang mau ikut? Ngobrol-ngobrol segala macam. Setelah ngobrol panjang segala macam, kan ada 3 jalur tuh. Nah, kita putusin untuk lewat jalur Palutungan. Nah, karena di jalur Palutungan itu kan sumber air banyak. Setelah ngobrol panjang segala macam, akhirnya diputuskan tengah-tengah kita ambil jalur Palutungan, naik, turunnya Linggarjati. Jadi kita lintas. Setelah itu, setelah kita kumpul-kumpul sama teman-teman, ya kan, tiba ada tuh hari H kan, hari H pendakian, kita
bertujuh naik bis waktu itu. Naik bis dari Terminal Grogol. Terminal Grogol? Iya, Terminal Grogol. Naik bis Lurah Agung. Kita naik bertujuh. Itu laki semua. 7 orang itu laki semua. Kita naik, turun di Cirebon. Nah, turun di Cirebon. Pas dari Cirebon kita langsung sewa angkot ke basecamp Palutungan. Lanjut naik angkot sampai basecamp kurang lebih jam 5 lah. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi kita istirahat dulu, sholat subuh sebentar, packing, sarapan. Nah, jam 7 kita mulai trek. Itu dari beberapa teman-teman itu ada yang pemula, Bang. Oh. Ada yang pemula. Gua dari 7 orang itu ada yang pemula lah. Ada yang pemula, ada 3-4 orang lah pemula itu. Udah ada tuh. Akhirnya kita naik dah tuh. Dari base camp tuh mulai start pendakian. Dari base camp Palutungan. Kita naik. Jadi pas sampai pos 1 itu kita sekitar jam 7.45 lah. 7.45 kita istirahat sebentar. Ngobrol-ngobrol. Masih satu jalur tuh rombongan. Tapi itu rombongan kita aja. Karena kita naiknya nggak hari weekend. Jadi cuma ada rombongan kita doang. Waktu itu belum ketemu teman-teman pendaki lain. Akhirnya istirahat 5 menit, lanjut. Kita jalan ke pos 2. Tuh, 7.45 kita ke pos 2. Sampai di pos 2 itu kurang lebih jam 9. Oke. Karena kita jalan santai. Sampai jam 9 itu di pos 2 kita istirahat sebentar. Istirahat sebentar, sekitar 5 menit juga. Istirahat. Nah, dari pos 2 ke pos 3 itu hujan. Hujan. Udah mulai hujan tuh. Hutan udah mulai rapet. Nah, udah mulai rapet tuh, udah masuk hutan rapet. Hujan. Akhirnya kita mencoba neduh sebentar. Hujan gerimis, dan neduh sebentar dah. Sempat tuh gelar flysheet. Bikin flysheet tuh gitu, bukan nesting. Nah, teman saya nih, si Nanang ini nih. Ulang muter kan tuh. Nah, di situ ada pohon besar, tapi ada sajennya, Bang. Ada sajen? Ada sajen. Sajen ada beberapa biji gitu dah. Sejak sajen-sajen gitu. Iya. Oh, di pohonnya gede banget dah. Pohonnya gede. Saya lagi bikin kopi kan. Pohon nesting. Udah ada tuh. Saya udah bilang sama, Dang, ngapain lu ke situ? Jangan ke situ. Terus jaga jangan sembarangan. Saya bilang, agak, gue mau kesini doang nih. Mau ini buang air kecil. Nah, saya kan nggak perhatiin dia terus kan. Harus saya tetap ngopi. Teman-teman yang lain juga lagi pada nyemil. Udah ada tuh. Selesai. Udah, pas ngopi karena ada istirahat situ sekitar 30 menit, Bang. Karena hujannya makin gede, Bang. Kita buka flysheet tuh. Iya. Iya kan? Ada beberapa teman-teman, wah ini mah masih jauh, tempat camp. Katanya kalau misalkan kita dari sini mah jauh, ke puncak katanya. Masukin barang-barang ke tas, semua kita packing. Lanjut tuh, Bang, kita jalan. Lanjut, jalan dari pos 3 sampai pos 4 itu kurang lebih jam setengah 12. Pos 4, setengah 12. Terus menjelang zuhur, kita istirahat dulu sebentar. Istirahat sebentar, sempat masih ketemu tuh. Kan kita kadang kalau naik kan pakai HT, bawa HT. Oh, oke. Yang depan sama yang belakang bawa HT. Saya megang HT, teman saya yang depan juga megang HT. Ya udah akhirnya sampai temu teman-teman itu. Ya udah istirahat sebentar. Lanjut lagi tuh, Bang. Kita kan habis istirahat di pos 4 ya. Tadi ya pos 4 kita istirahat. Sempat makan siang dulu. Oke. Makan siang pos 4 ya kan. Nyantai. Ya udah kita bentar lagi nih. Pokoknya patokan kita harus camp di Goa Walet. Oke. Goa Walet. Iya. Nah, akhirnya kita naik terus sampai pos 5 tuh. Nah, menjelang pos 4 ke pos 5 tuh hujan lagi, Bang. Hujan. Udah mulai mendung tuh. Padahal masih jam 2, jam setengah 3 lah. Saya lihat jam kan. Tapi itunya udah mencekam dah tuh, maksudnya cuacanya. Udah gelap. Udah gelap lah. Oke. Udah gelap. Temen, Dil, aman Dil, katanya. Aman. Jarak lu jauh amat. Nah, udah mulai tuh, Bang, turun kabut tuh. Nah, namanya naik kalian ya, teman-teman kan kecepatan beda-beda. Nah, teman saya yang depan tuh agak lumayan lah jalannya. Ya kan speednya agak ini. Saya belakangan tuh sama teman saya itu 2.
berdua tuh sama temen saya. Dil, gue capek Dil, katanya. Oh, lu capek? Iya, mau istirahat dulu nggak? Saya bilang gitu. Jadi istirahat dulu dah. Ya makan dulu nyemil nih, saya bilang. Lu dingin nggak? Dingin malah hipo lo, kata bilang. Enggak, itu aman nih, aman. Udah saya kasih cemilan nih kan. Cemilan. Dil, di mana katanya? Ini juga di sini juga udah hujan nih, katanya udah hujannya udah mulai gelap nih, hujannya udah agak gede. Kayaknya kita nggak bakal nge-camp di Gua Walet dah. Teman-teman yang depan juga udah mulai capek, katanya gitu. Oh ya udah, ntar kasih kabar aja. Saya bilang gitu kan, titiknya di mana? Jemput udah mulai gelap. Saya lihat jam, ternyata 4:30 bang. Saya jalan pelan, batu berdua sama dia, sama dua. Saya nungguin, jadi saya saking lamanya ngikutin dia, kan lama istirahat, saya lemes juga. Oke, iya. Bawa, tak. Saya bilang, waduh, aman nggak bilang, masih kuat nggak? Kalau nggak kuat, gue suruh temen turun nih, katanya itu, suruh anak turun. Wah, kuat, kata dia. Ya udah pelan-pelan nih ya, pelan. Saya kontak tuh HT. Nih anak-anak udah dapat tempat camp Dil, tapi nggak di Gua Walet, pas di bawahnya ada satu space doang, katanya cukup lah buat tenda. Gitu, dapet lah untuk buat tenda, tapi agak-agak deket tebing, kata teman saya gitu. Dia kontak tuh, ya udah dah, yang penting ini dah, soalnya nih si Nanang udah nggak kuat kayaknya, mau turun juga teman segan ya kan, mau turun lagi bantuin bawain carrier-nya dia kan. Ya udah saya iniin kan, bawa saya temenin terus pelan. Alhamdulillah tuh bang, nyampe bang, sampai di camp terakhir itu di bawah Gua Walet itu sekitar jam 6 bang. Udah maghrib. Jam 6 maghrib tuh bang. Udah. Kalau lama amat tuh ini si Nanang nih, saya bilang sakit dia kayaknya, lamaan berhenti, gue jadi lemas juga kan, saya bilang gitu kan. Jadi ini, jangan banyak istirahat, kata teman saya gitu. Jangan sampai istirahat, kata teman saya. Kasih Bang Mul. Ya udah, yuk buka tuh, kita buka 2 tenda bang. Jadi yang satu buat 3 orang, satu lagi 4 orang. Kebetulan saya tidur sama teman saya itu bertiga. Saya, si Nanang, sama si Edi. Nah tidur tuh bertiga. Di situ kita makan malam, masak, 58 biasa lah ngobrol-ngobrol di tenda, suasana kerjaan. Tadi mereka sharing sama pacarnya, sama siapa-siapa kan. Saya ngobrol ya kan, santai sambil rokok, sambil ngopi. Nah udah tuh, udah jam 10 nih, nggak terasa nih kita ngobrol-ngobrol nih, kata dia. Udah yuk persiapan nanti buat summit, katanya gitu kan. Katanya buat summit, paling kita nanti summit mah kita jam 3 aja, kalau nggak jam 4. Karena kita lintas, nanti bawa keril, kata teman saya gitu, yang pimpinan rombongannya. Ya udah, tidurlah kita tuh. Nah pas tidur, masuk sleeping bag bertiga. Nah di sini nih, pas di tenda itu, pertama pas saya tidur, ada bayangan tuh bang, saya tidur di paling pojok paling pojok pinggir, saya tidur gini, dia bilang, bayangan apaan nih? Perasaan dari tadi nggak ketemu pendaki, saya bilang, saya intip di tenda, nggak ada orang. Nah saya bilang, udah saya baca-baca aja, saya lihat teman saya tahu deh nih, dia masih Nanang, ngerasain gak nih, saya bilang. Tapi saya lihat model-model dia tidur dia gitu, kayak tidur nggak pulas bang. Oh iya. Dia nggak pulas. Terus baru dah tuh kayak ada suara. Bayangan gede, wah ini apaan? Saya bilang, aduh. Udah dah tuh, saya baca-baca aja dah. Saya baca-baca. Waduh. Dah, nggak lama saya lihat jam. Waduh, udah jam 12 lewat, saya bilang, hampir 12:30. Nggak lama angin kenceng bang. Gitu. Kenceng banget angin. Wah, kenceng ya suara. Ini apa ini, saya bilang nih. Aduh, saya biasa aja dah tuh. Saya lihat si Nanang, kayaknya dia tidur nggak pulas nih, saya bilang. Tapi saya nggak berani juga nyolek dia, takut dia suges kan. Dia suges, takut juga. Udahlah, saya baca-baca aja lah. Baca-baca, nggak lama hilang sendiri tuh bang. Suara bang, hilang. Ya udah pas hilang, suaranya hilang. Udah tuh, alhamdulillah tuh saya bisa tidur bang. Dari jam 2 tuh saya baru bisa tidur bang. Jam 2 tidur. Bangun saya jam 4:30.
Ternyata 4:30 itu teman saya udah bangun, satu orang siap-siap buat masak lah, masak kopi agak mana. Nah, udah ada pendaki-pendaki yang lagi mau summit tuh. Tapi yang di bawah saya dia udah ngecamp di pos sebelumnya. Gitu, udah pada center. Saya bangun, bangun summit katanya. Saya lihat, oh, anak udah pada bangun yang tenda sebelah. Saya bilang, bangun. Mau summit gak? Katanya. Gue lagi ngantuk banget dia katanya. Ya lu gimana mau summit, orang kita lintas, atau kalau lintas lu turun dari sini, saya bilang gitu kan. Oh, anak-anak udah mau siap-siap, mau pada sarapan langsung naik, saya bilang gitu. Akhirnya kita summit itu jam 5 habis subuh, jam 5 lewat lah, hampir mau 5:30 lah, karena kita kan nggak ngejar sunrise ya, ya udah kita naik, nggak lama dari itu ke Goa Walet tuh. Goa Walet kan baru tuh banyak camp-camp pendaki tuh kan. Wah, ada pendaki juga tuh. Iya, memang di sini tempat area campnya, katanya gitu. Oh gitu, iya. Gitu, akhirnya udah tuh jalan, masih jalan. Nah, pas dari Goa Walet ke atas, penuh perjuangan. Kenapa? Kan naik. Jalurnya naik. Kita bawa keril, lintas. Lintas tuh. Lintas, sempat tuh si Nanang kepleset mulu, Bang. Buat pleset. Waduh. Nang, lu kuat kan, Nang? Apa tasnya mau dibawain, entar dibawain gantian katanya. Enggak, aman katanya. Udah naik pelan-pelan. Itu paling belakang juga Bang, saya Bang 2. Cuman udah nyampe atas tuh. Sampai atas. Saya dari jam 5 hampir jam 7 lah, jam 7 lewat 7:30. Baru saya sampai puncak. Jadi lama juga ya? Iya lama juga Bang. Nah, itu saya saking nungguin dia tuh, gitu. Teman-teman udah nyampe dari jam 6 lewat, dia mah speednya paling cepat. Jam udah 7:30 nyampe, alhamdulillah tuh nyampe, teman udah masak kopi, ya kan, bikin makanan, makan di atas. Udah makan ada lama-lama foto segala macem. Terus teman saya yang pimpinan rombongan, si Bang Mul bilang, nih kita turun ke bawah, ya, gitu. Tapi kita lewat Linggarjati. Nah, teman saya udah bilang tuh, karena dia kan di tempat saya itu yang paling diseniorin lah ya. Memang dia pengalamannya udah banyak juga. Nanti lewat situ, entah itu dengar suara apa segala macam, udah ditelan aja. Jangan diceritain di dalam, selama masih di dalam gunung, di hutan. Oke Bang, semua posisi siap ya. Dia lu siap, standby di belakang. Ya siap Bang. Nih yang tengah semua siap ya. HT nyalain ya. Ya siap Bang. Nah 10:30 kita mulai turun. Itu kita turun lewat Palutungan. Kan dari Cilema itu kalau di Linggarjati itu ada 11 pos kalau nggak salah. 11 pos. Kita turun sampai di pos namanya Batu Lingga. Itu masih jam 1 siang di pos Batu Lingga. Nah di Batu Lingga tuh belum kena malam tuh kita. Masih tapi hujan Bang, turun. Udah mulai gerimis tuh. Mulai gerimis, hujan. Kena hujan nih. Masih itu satu rombongan. Batu Lingga istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol. Kayaknya kita bakal kena malam nih. Kata teman saya gitu. Siapin dah ini headland center. Kita bakal kena malam nih. Tadi yang seperti gue bilang ya, katanya dia gitu. Yang seperti gue bilang jangan ada yang ini. Dia ntar lu yang bagian belakang standby lo, HT ya. Iya Bang, siap Bang. Gue bilang sama bilangin teman-teman yang lain. Iya. Ya udah tuh. Udah, jalan tuh mereka duluan. Saya belakangan tuh, Batu Lingga. Turun, ya kan dari jam 1. Nah, ini nih mau menjelang maghrib nih, kita turun tuh, namanya di tanjakan Bapateri Bang. Oh, berarti turunan dong? Turunan memang, nggak naik gitu, turunan Bang, tanjakan Bapateri. Ya mitosnya kan gitu, tanjakan Bapatiri katanya gitu kan. Nah, si Nanang ini jatuh mulu. Entah kenapa nggak tahu jatuh mulu. Itu udah ketemu mau maghrib Bang. Jam 5 waktu mau maghrib tuh. Masih tanjakan Bapateri itu. Buah. Nang kenapa Nang? Jatuh, sampai bajunya sobek. Sobek bajunya. Sobeknya bocor sobek. Wah, bajunya sobek. Saya bilang, aman Nang, aman aja. Kata gitu. Yaudah istirahat dulu ya. Ntar anak-anak ninggal kita. Kagak aman, kan ada HT, santai. Bawa gue nemenin, gue ninggalin lu, santai. Ya udah tuh, turun. Aman ya udah pelan-pelan. Keluarin headland dah, udah mau maghrib. Gue bilang, ya udah keluarin headland sama center. Turun lagi tuh, turun ke bawah. Lama
Sampailah kita bang di pos kuburan kuda. Sampai di pos kuburan kuda itu jam 8. Nah jam 8 lewat lah, jam 8 lewat dikit lah. Baru tuh bang, kayak ada sembilan angin bang. Saya berdua doang, posisi berdua tuh bang. Belum ketemu pendaki lain bang. Belum ketemu pendaki lain. Wah, anginnya enak banget ya kayaknya. Dia mau istirahat. Dia istirahat dulu dia. Katanya capek gua. Katanya, nanggung nang. Bilang gitu. Ntar kita mau lanjut lagi nih soalnya. Saya bilang gitu. Ntar malah jauh. Begitu ntar malah dingin kita di sini. Saya bilang. Terus dia bilang. Sempat sih dia agak marah sama saya. Duh, kalau mau lanjut lah. Katanya gitu. Hati gitu biasa bang, egois di gunung keluar. Nang. Gue mah gak bakal ninggalin kawan. Masa kan gue dapet amanah juga. Memang yang belakang gue, tugas gue buat nemenin. Jangan ditinggal sendirian kalau yang capek. Kalau kata Bang Mul gitu kan. Saya bilang gitu kan. Akhirnya gak lama udah tuh rest. Ada 15 menit lah. Sambil makan coklat kan dia. Udah siap, udah lanjut. Ya dia lanjut. Panjang tuh ke kuburan kuda. Bau ikan asin bang. Ikan asin? Iya. Bau ikan asin. Saya bilang, wah bau ikan asin nih. Si Nanang ini dia sama bilang bau, tapi nggak ngomong ikan asin nih. Dia lu dengar bau gak dia? Ini bau gak lu? Nyium bau gak? Iya nyium bau, tapi saya nggak ngomong. Saya kan ini kan nggak mau dah gitu kan. Ya udah, wah kayaknya bau ikan asin nih. Saya bilang, udah saya jalan. Nggak ada pendaki lain tuh bang. Saya masih berdua. Terus saya ke bawah. Lanjut. Sampailah di pos 3. Pos 3 tuh. Itu sekitar jam 9:30. Malam tuh. 9:30 malam bang. 9:30 malam. 9:30 malam kontak. Del posisi katanya. Ini baru di pos 3 nih. Saya bilang gitu. Anak-anak bentar lagi mau nyampe pos 1 katanya gitu. Oh gitu, iya katanya gitu kan. Oh ya udah aman ya katanya. Ya aman. Itu kontak terakhir saya sama teman-teman. Oke. Kontak tuh. Kontak terakhir saya tuh di HT. Terus ya udah ada tuh kan, lanjut. Istirahat dulu sebentar, ada sekitar 20 menit lah istirahat sama dia. Lu masih sanggup gak? Kalau masih sanggup, tas lo gue bawain. Saya bilang gitu. Ya udah Dil, kalau lo gak keberatan mah katanya. Udah ada tuh. Saya keluarin tali, saya double carrier bang. Saya ikat di belakang, jadi dia nggak bawa apa-apa lah. Kasarnya lah, cuma bawa tas pribadi doang dia. Ya udah, tas kecil doang. Lanjut ya, naik ya. Lanjut lagi ya kita ya. Ya udah lanjut. Dari pos 3 tuh lanjut bang. Lanjut kita itu sekitar jam 10-an. Kita lanjut bang. Lanjut terus sampai menjelang pos 2. Nah, dari pos 3 ke pos 2 tuh bang. Saya turun ke pos 3 ke pos 2. Terus pelan-pelan. Kok lama-lama berat juga nih, saya bilang gitu. Tapi perasaan tadi bawa carrier-nya dia kan bawa baju pribadi doang ya. Iya kan nggak bawa apa-apaan, ibaratnya begitu. Kok gue jadi berat nih? Kayak ada yang ini gitu bang. Kayak ada yang gelendotin bang. Kayak ada yang gelendotin. Tapi apa gue suges doang nih? Saya bilang gimana? Dia bilang aduh. Ntar kalau gue suges dia takut lagi nih bilang. Udah saya bilang. Udah sampai jalan-jalan buat. Nah, lewat tuh dari pos 3 ke pos 2 tuh berat. Pos 2 lah nyampe lu kita ada bang. Pos 2 bang. Pos 2 kita nyampe, ya kan? Pos 2 nyampe istirahat sebentar. Istirahat sebentar. Lapar gak neng? Lapar sih dia. Lu mau usah logistik? Ada gua, kata gua. Oh, bawa coklat lo, iya, gue gitu ya. Kalau gue gitu, gue pasti bawa kuncian. Gue bilang itu. Itulah kita kalau kita lagi kayak gini-gini, ntar logistik kita dibawa. Kalau kita ngandelin logistik bersama mah repot. Apalagi kalau kita terpisah nih, yang bawa logistik siapa, kita nggak bawa cemilan pribadi repot. Nah namanya dia masih baru kan, newbie kan ya. Akhirnya udah makan tuh dia, makan. Saya lihat jam, wah 11:30 saya bilang. 12 bang, pos 2.
Kan lama juga itu. Setengah 12. Saya juga udah lemes bang sebenarnya bang. Udah lemes. Nggak lama udah tuh. Udah lanjut nih kita nih. Ya lanjut dah. Ya udah lanjut. Lanjut. Turun dari pos 2. Ya kan. Turun dari pos 2. Pelan-pelan. Jalan sama dia. Nah dari pos 2 menjelang pos 1. Itu ada warung-warung bang. Kayak warung-warung tapi kayaknya warung-warungnya tuh memang kayak udah lama dah udah nggak terurus gitu, memang udah nggak ada dagang sih. Itu pas saya tanya sama orang base campnya, itu saya ngeliat kuntilanak bang, sama dia ngeliat juga, serius. Saya ngeliat kuntilanak, mukanya hancur, ngeliatin gini. Wah, nah di situ tuh saya jalan agak-agak nyepetin speed ya, nyepetin jalan sama dia, cuma dia juga kan, dia apa tuh dia, udah jangan takut semua. Lah saya bilang, waduh. Itu ada 3 warung kuntilanak semua, mukanya hancur. Jaraknya sekitar dari sini kurang lebih yang 4 meteran lah. Deket dong ya? Deket bang, serius saya bang. Situ saya tuh suges tuh bang. Saya di mana-mana nggak suges terakhir ini banget. Suges tuh saya bang, mau lari juga. Jadi buru-buru gitu. Oke. Lah tuh. Jadi dari antara satu warung ke warung lainnya itu, warung yang kosong itu kurang lebih jaraknya sekitar 5 meteran lah, ada warung-warung gitu kan. Gitu. Dibilang shelter bukan shelter, kayak gubuk begitu. Bukan pos juga. Terus ikutin tok. Tapi wajahnya itu sama dari satu tempat ke tempat itunya sama. Sosoknya sama, iya, putih, cewek, panjang, mukanya hancur. Pokoknya dah. Wah, udah dah tuh. Terus lanjut. Saya jalan. Di situ saya suges, jalan agak cepat juga, ya kan, jalan agak cepat. Sempat tuh saya ngelewatin dia ibaratnya kayak ngedaluin dia lah. Harusnya kan saya posisi belakang kan, ngelewatin dia. Dia bilang, Dil, tungguin gue. Saya pura-pura aja, saya juga suges juga ini saya. Udah saya bawa tasnya dia kan. Gue bilang, ayo depan jalan agak cepetan. Saya bilang agak cepetan. Wah, dia bilang, pelan-pelan. Nah, saking pas sugesnya tuh, ketemu tuh percabangan bang. Ke kiri sama ke kanan. Saya ke kanan, harusnya ke kiri. Saya ke kanan tuh, masuk ngikutin. Lama udah lewat. Udah tuh, dia nyusul saya kan, jalan cepat-cepat juga. Pas udah sampai di tengah-tengah, apa nih udah lewat ya. Oh iya. Bilang, lah ini di mana ini? Kok saya jalan dulu sama dia? Lama-lama lebat gitu loh. Lebat. Wah, kata saya kan padahal udah di pos 1 nih, saya bilang kok. Masih banyak inian gitu, nggak ada jalur lagi setapak gitu. Udah gitu nggak ada sampah. Kayak masih alami lah. Masih ada laba-labanya kayaknya gitu kan. Terus masih banyak lebat lah, masih lebat lah hutannya itu. Saya masuk. Waduh, saya pikir kayaknya salah nih. Dalam hati saya. Duduk dulu bentar nang, duduk. Mau coba kontak kan HT mati bang. HT mati. HP juga udah mati, udah lowbat dari tadi, dari puncak udah mati kan. Handphonenya juga sama. Waduh, gimana nih nang? Saya bilang gitu. Ntar kita, ini, udah tenangin dulu dah. Saya bawa kompor sama nesting. Saya ingat sama teman saya itu kan, si Bang Mul itu. Lo kalau apa segala macam, tenangin pikiran dulu. Ngopi kata dia kalau memang itu, kata dia. Saya ingat pesan dia, tenangin dulu pikiran. Ya udah saya keluarin nesting, kompor, ngopi tuh bang, saya bang, berdua bang. Ada sejam lah ngopi lah. Ngopi sejam ada lah. Itu posisi jam, saya nyasar itu posisi jam setengah dua malam. Posisi, setengah 2 malam itu saya. Mungkin teman saya udah nyampe kali itu. Saya pada saat itu udah pilih, apalagi anak udah nyampe kali lah. Saya bilang, setengah 2. Dia udah berpikir macam-macam. Oh, Dil, ntar ketemu inilah nih, ketemu harimau lah, ketemu ini. Udah tenang, kawan. Saya bilang itu, udah tenang. Jangan pikir macam-macam. Udah tenang aja, kita ngopi dulu aja dah. Saya ngomong enak-enak. Saya dia, senengin dia. Padahal diri lu sendiri takut. Jadi gue takut bang, jujur aja, gue takut pada saat itu. Karena gue udah blank banget bang, karena gue itu pendakian pertama gue ke Gunung Cermai. Tapi gunung lain sih gue udah pernah, gitu kan. Gue belum pernah tuh bang, waduh.
Kata gue, enak kali ini turun ya, makan nasi Padang. Saya bilang gitu, mana ada lu ya, kan Cirebon. Ada lah kali. Saya bilang gitu, saya tawa-tawa biar diseneng juga bang. Kalau muka udah pucat buat ya, udah lemes banget ya. Makan segala macam. Udah dari situ, saya inget lagi kan inian saya. Ingat, kayaknya gue terakhir naik di persimpangan nih. Pas turun beloknya salah. Nah, saya ingat situ. Terus nggak lama ada suara tuh, itu bang, ada suara bang. Pas saya lagi sambil denger situ ada suara. Dia nyolek saya, lu denger ya, denger. Saya lihat jam 1:30 lewat. Saya bilang, wah, pegang tadi kali ini sebelum mati saya nih, bilang ngikutin terus kali ini. Udah, saya bilang. Si Danang udah ngantuk bang, udah ngantuk si Danang tuh, udah ngantuk. Tapi saya nggak berusaha ini, kagak ngantuk saya. Ya udah saya ini nih, saya jaga ya. Nggak lama dia agak terbangun lah. Ada sih sekitar 15 menit lah. Sambil saya ingat-ingat lagi jalur saya baca-baca, hilang itu suaranya. Hilang. Ya udah, Nang, udah siap gak? Kita trek lagi jalan. Siap Jul katanya. Ya udah, gue packing dulu ya, packing. Lu udah kuat belum bawa carrier? Gue udah lumayan lemes juga nih kata gue. Oh, ya udah kata dia. Gue bawa dah. Itu tinggal dikit lagi kayaknya. Ya udah dibawa tuh bang, carrier sama dia bang. Alhamdulillah saya juga sebenarnya kondisi udah lemes banget tuh bang, udah drop sebenarnya. Soalnya udah kena hujan, baju udah basah, ya kan. Terus ya udah, akhirnya jalan tuh bang, saya pelan-pelan berdua sama dia. Saya inget titiknya, ketemu tuh bang, akhirnya bang jalan malam belanya bang. Ketemu tengah-tengah, jadi kayak keluar dari, kalau dibilang orang kayak keluar dari semak-semak gitu bang. Padahal pas saya masuk itu kayak ada jalan, tapi pas saya lewat tuh cuman kayak pohon gitu bang. Pas keluar dari jalur itu? Iya, kayak pohon. Titik pertigaan itu pertigaan lagi? Itu iya, padahal saya lihat jalur. Iya. Atau pas saya keluar itu kayak cuman pohon doang. Rapet dong? Rapet bang, rapet. Nah, akhirnya pas gue, lihat udah jam 4, menjelang subuh, jam 4 nih. Udah dari situ, di sini nih ke jalan. Saya sambil baca sholawatan kan. Turun ke bawah, gak lama, sejam kemudian sampailah kita di pos 1 bang. Teman tuh udah nunggu di pos 1, tapi itu belum sampai base camp. Base camp kan ke bawah lagi dia. Jadi, turun, teman tuh nungguin. Wah, lama banget lu katanya gitu. Itu sampai saya jam 5. Jadi anak-anak udah nungguin dari jam 12:30 udah nyampe katanya. Lu mana? Wah, gue nyasar brother. Kata bilang gitu. Iya, HT kagak aktif katanya. Gue nyasar brother. Ya, nanti gue ceritain dah. Saya bilang gitu kan. Nah, nggak lama ada orang base camp tuh. Dia dari pos itu 1 tuh bawa pendaki tuh. Kakinya ngample bang. Kakinya ngample gini. Patah? Iya, kayak patah. Ternyata dia jatuh di pos 2 itu yang ada warungnya itu. Jatuh. Kan situ ada pohon kayak tumbang gitu kan. Iya. Nah, itu dia jatuh di situ. Jadi dievakuasi sama orang base camp, orang ranger situ. Nah, itu baru turun dia. Itu nggak bisa jalan dia. Tapi sebelum pas saya turun, dia dievakuasi pas jam 1 lah. Kan lagi rame-rame tuh. Iya. Dia turun di situ. Terus pas saya tanya, Pak, itu kenapa Pak dibawa ke Kuncen? Itu biasa, ada yang megangin kakinya, nggak bisa jalan. Di pos berapa? Itu yang tahu nggak, ada yang kayak warung gitu, yang kayak kosong. Itu iya, itu emang dulunya warung, tapi memang di situ banyak yang ya sekitar begitu ya ditampakin lah. Ya mungkin dia juga ngelakuin hal yang nggak inilah katanya gitu. Wah, pantesan Pak saya gini, pas di base camp tuh saya cerita. Pantesan Pak saya, pas saya lewat situ saya tampakin Pak. Oh, itu mah udah gak heran bang, katanya gitu. Nah, tapi pas saya cerita saya masuk jalur lain, dia kaget. Pas saya masuk jalur lain, itu kayaknya jalurnya gak ada. Kata dia gitu mah, emang semak doang ini gitu kata dia. Kata si rangernya itu. Rangernya? Iya. Berarti kalau dari warung turun ke kanan itu gak ada jalur? Gak ada jalur katanya. Ada lagi kesananya lagi tuh ada jalur namanya lewat Linggasana. Gitu. Nah itu nggak jalan kan, ada Linggarjati, Linggasana. Tapi Linggasana itu biasanya katanya buat warga, bukan jalur resmi. Ya.
Itu Linggarjati. Terus, oh gitu, iya. Terus sama tadi bau ikan asin Pak. Saya bilang itu pas di atas. Oh teman saya, untung teman kamu nggak ngomong apa nggak kamu tertidur berdua. Bisa-bisa dibawa kamu sama penunggu Cermai. Ngomongnya gitu Bang. Kata ranger itu? Kata ranger Bang. Kata kunciannya itu sama ranger. Ngomong kayak gitu. Nah itu tuh saya, waduh. Serem juga berarti saya bilang. Ya udah gitu. Lama. Terus teman saya tuh, temen lu mukanya pucat juga tuh. Katanya tuh ntar dah saya inin air dulu dah. Sama dia kan karena mungkin bisa kali ya. Kasih, waktu itu saya nggak percaya hal mistis gitu kan. Yeah. Dikasih air, dibaca-bacain biar fresh lagi lah dia. Kasih makan, kasih minum. Baru deh tuh agak mending tuh mukanya agak enggak ini. Nah, menurut dia itu tadi dia ngikutin. Kata si rangernya, teman kamu tuh diikutin sama kamu berdua. Katanya gitu. Diikuti sama sosok perempuan ini? Iya, perempuan itu. Gitu yang dari Cigowong itu. Ikutin. Udah istirahat dulu dah katanya. Ntar besok baru lagi pulang. Angkot juga belum ada kalau jam segini mah. Kata dia gitu. Berarti lu udah sampai base camp dia? Istirahat tuh, makan segala macam, bersih-bersih teman-teman. Udah yuk kita jalan aja nanti jam 7-an lah. Istirahat dulu sampai jam 7 tuh Bang. Nanti kita mampir tuh di pertigaan kan ada Museum Linggarjati. Gitu kata dia. Ya udah akhirnya jalan kaki tuh Bang, kita akan ke pertigaan itu, tapi mampir dulu ke Linggarjati jam 7 start dari base camp. Kita pamitan sama orang base campnya. Terus ke Museum Linggarjati sebentar. Museum Linggarjati kita main-main, lihat-lihat sejarahnya Linggarjati gimana, Museum Linggarjati itu gimana. Setelah itu sambil nungguin angkot jam 8:30 baru kita balik dari pertigaan Linggarjati itu ke terminal Kuningan. Dari terminal Kuningan sampai itu jam berapa ya? Jam 9 lah, kalau nggak salah jam 9, dekat jam 9 baru kita OTW Jakarta. Langsung naik bis langsung naik bis. Naik bisnya Lurah Agung namanya. Iya. Pas sampai rumah saya masih kebayang tuh Bang, sosok waduh, kebayang saya bilang nih. Terus pas itu saya mandi ya kan. Sholat maghrib kan. Terus waktu itu sampai rumah kan saya sore, ya kan, saya sholat maghrib, saya baca-baca segala macam. Alhamdulillah tuh agak tenangan tuh Bang, agak tenang. Nah nggak lama Danang, si Anang ini baru Dil besok kopdar, apain kopdar mulu, wacana mulu, ya kan Pak ini, ya udah, ayo kopdar, ya udah ngobrol tuh seberapa hari, baru di situ dia cerita. Si Nanang ini? Iya. Cerita apa aja Nanang? Dia cerita, jadi gini Dil, gue ngomong sama lu nih katanya. Gue gak enak sebenarnya juga sama lu Dil, udah nyusahin lu, ya kan, lu juga jadi capek, malah lu sempet juga jadi lemes juga, hampir hipo juga kita berdua, jadi nungguin gue. Kata gue, kenapa emang Nang? Kata gue, kata dia, tuh yang di pos 3 tuh, yang di Cigowong tuh yang lu bilang, lu kalau mau ini jauhan, jangan pohon gede itu, yang ada sesajen. Ternyata dia kencing situ Bang, buangnya kecil situ Bang, kena mungkin kali kecepretan apa gimana. Di situ saya kaget, wah pantesan Nang kita diinein. Itu kaget, saya sempat kecewa juga. Untungnya kita, alhamdulillahnya kita masih dikasih pulang selamat. Kalau kagak ya nggak wassalam lah. Iya tapi lu jangan cita-cita lagi karena saya nggak enak katanya gitu. Oke, berarti takut cerita sama temen lu tuh? Takut banget sama yang senior itu. Selain itu ada ngalamin apa lagi si Nanang itu? Ya itu paling pas pulang itu dia kayak merasa capek banget dah. Dia kayak badan segala ternyata terus pas udah diituin, dia urut segala macam. Terus juga sempat juga dimintain air putih sama tetangganya. Alhamdulillah dia udah mulai. Tapi lu sempet nanya nggak sama si Nanang ini? Lu sempet ngeliat sosok kuntilanak yang gue lihat juga? Iya, saya nanya Bang. Iya. Nang, lu pas di pos 2 nih, makanya kan kemarin kan gue nggak sempet tuh pas di jalur. Gue tahu dia yang pas di pos 2 menjelang pos 2 itu, gue ngelihat kuntilanak. Putih kan hancur mukanya. Iya. Gue ngelihat, gue tahu pas langkah lu mendahului gue. Itu Bang. Pas berarti si Nanang ngeliat juga tuh? Ngeliat juga Bang. Gue tahu lu takut juga, suges juga lu, ya kan biasanya tumpen lu, ini lu ternyata suges juga, katanya gitu Bang. Udah tuh dari situ. Sampai di tenda juga, pas lagi kita di tenda juga kan, yang ada sosok, ada suara, sama tenda kayak ada semilir angin, gue juga rasain, kan gue gak tidur, Dil.
Dia juga nggak tidur? Dia nggak tidur bang. Jadi gue doang bang sama dia yang diiniin. Oh, yang lain? Yang lain kagak. Teman-teman lu nggak? Agak. Aman-aman aja? Aman teman-teman gue bang. Gue doang berdua bang. Sampai dia jatuh katanya. Dia jatuh juga gue kayak kaki gue sakit banget dia katanya. Yang pas di babat teori temen gue nggak mau ngeluh. Katanya gue takut ngerepotin lo terus. Dengan anak-anak kan udah jalan duluan katanya gitu kan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Itu. Nah, kan lu sempat bawa HT, kok tiba-tiba mati sih baterainya? Ya itu, jadi pas sempat AT mati kan sebenarnya udah dicas tuh bang full. Biasa kan AT kan sehari juga kuat ya. Nggak tahu tiba-tiba mati bang. Kan biasa kan kalau habis dipakai matiin gitu kan ya? Dimatiin dia. Irit dong baterainya? Irit, biasanya irit. Nggak, waktu itu saya pas lagi itu on terus. Pas lagi track malam saya onin terus. Entah itu kenapa, mungkin apa kena hujan atau kenapa itu AT mati. Dan handphone saya memang udah mati dari pas di atas. Jadi saya nggak bisa ngubungin teman-teman saya yang di bawah. Nah pada saat itu lu berbeda jalur ya atau disorientasi jalur? Iya berbeda jalur. Salah jalur nggak bisa. Jalur lah. Teman-teman lu ini yang di bawah sempet ada kepikiran nggak nih bocah kemana nih? Gitu? Sempet teman-teman sama teman yang satu lagi tuh si Bang Mul sama si Roni bilang, ini nyusulin aja apa nih si ini nih? Berarti sempet ada yang mau disusulin? Ada yang mau disusulin, cuman udah tahan. Insya Allah mah ini bisa lah katanya gitu nanti juga gitu. Nanti kalau sampai jam berapa nggak ada, baru kita susulin dulu. Gitu. Itu kan cukup lumayan lama juga. Lumayan. Dari jam 1 sampai jam 4 ya. Iya. Berapa jam? 3 jam. 3 jam. Itu pun saya begadang bang. Dia tidur. Dia agak udah capek lah, udah mau ngantuk. Tapi saya begadangin. Dia udah lemes banget ya. Gitu bang. Di situ saya mulai baru ternyata Gunung Cermai aura mistisnya lumayan juga ini saya bilang. Bang. Itu pertama kali tuh saya ngerasain mistis gitulah di gunung yang benar-benar ini. Sebelumnya di Gunung Gede aman. Gitu. Berarti mungkin nggak sih setelah ini kan kejadian di tahun 2014 ya, ini berarti 2025. Nah setelah berjalannya waktu lu sempat berpikir ya kan, kejadian yang lu alami ini penyebabnya karena si Nanang ini buang air kecil saja. Iya. Berarti seperti itu. Iya. Gue punya asumsi seperti itu. Dan dia memang mengakui kena gitu di dekat sekitar situ. Berarti agak kena. Iya, kena. Tapi pada saat itu di pos 3 itu sesajennya masih baru kah atau udah? Baru bang. Jadi kayak ada buah kayak pakai dupa dia. Iya. Pakai. Tapi dupanya nyala. Nah nyala. Berarti baru dong kalau baru itu bang, kayaknya baru dupanya nyala. Masih panjang lah dupanya lah. Ada 3 gitu. Sama yang kan kalau pohon kan ada kayak jepit gitu ya, ada segitiga. Nah di selip-selip itu ada juga, jadi ada 5 lah. Nah mungkin si teman saya itu sebelah sininya kali, nggak di tengah-tengah kali. Mungkin kecipratan ke situ kali mungkin. Tapi lu ngeliat dengan kasat mata lu nggak bahwasanya dupa yang di sesajen itu masih menyala berarti? Masih menyala. Pas waktu lu lagi ngeres? Iya, pasti gua lagi ngeres. Dan sekitar lu ngeliat ada orang nggak? Nggak ada orang kan teman-teman waktu pas lagi di pos 3 itu di Cigowong itu lagi buka flysheet karena lagi gerimis hujan kan. Udah buat flysheet kita keluarin kompor, kita masak-masak kecil lah, ngopi gitu. Itu. Dan dari bawah juga lu sampai pos 3 itu nggak pendaki sama sekali ataupun warga sekitar? Nggak ada. Nah, karena waktu siapa tuh yang masang danau sajen di situ? Nah, kurang tahu deh, Bang. Gua kurang paham dah. Kalau di situ dah. Ya. Tadi kan keadaannya kan hujan. Itu masih nyala dupanya? Masih nyala dupanya. Kan hujannya itu krimis, rintik-rintik gitu ya. Tapi kan kalau lama kan pasti mungkin kan mati kali ya. Mungkin mati. Tapi itu masih nyala. Masih nyala. Pas saya jalan juga sama teman-teman tuh masih nyala, Bang. Gitu. Nah, itu saya kurang tahu aja dah. Ini dah. Wah, sampai gitu. Nyalain itu ya. Nah, sampai nyalain tuh. Gede pohonnya tinggi. Dan ada beberapa hal yang lo alami juga nih pas turun nih. Banyak banget kejadian turun ya. Dan termasuk ini adalah sempat mencium aroma bau ikan asin. Iya. Sepengetahuan lu Bang Fadil, kalau ada bau ikan asin itu tandanya apa emang? Dan sempat divalidasi juga sama orang base camp. Iya, sempat divalidasi juga sama orang base camp Cermai juga. Kalau misalkan ada bau ikan asin, gimana tuh? Iya, kalau ada bau-bau kayak bau ikan, bau-bau yang anyir-anyir gitu, itu berarti itu lagi apa namanya? Itu berarti lagi ada yang mau
diikutin sama dia. Katanya gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi lu nyium sendiri? Gue nyium. Tapi gak ngeliat sosoknya? Tapi gue ngeliat sosoknya. Tapi pas gue jalan dari pos kuburan kuda itu kan, menjelang kuda itu, kan gue udah double carrier tuh. Double carrier. Itu berat banget bang. Gue kayaknya, badan gue tuh kayak ada yang nindin. Jalan perbedaan beratnya? Berasa berarti? Berasa banget bang. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu. Tapi si Nanang gimana tuh? Udah lemes bang, saat jalan 1, 2, plek, jatuh, kadang-kadang kepleset. Cuman kan gue sabar aja jalannya kan, ya udahlah, gue pelan-pelan. Bang Fadil, ini kan ada satu momen yang dimana lu sempet salah pilih jalur. Iya benar. Dan setelah lu ketahui, lu keluar lagi dan itu bukan jalur, itu semak-semak. Semak-semak itu. Lu berdua sama Nanang ngelihat jelas itu jalur? Jelas. Ya kalau saya kan, dia bilang, dia ke kanan apa ke kiri? Dia kan di depan saya. Ke kanan. Kayaknya saya lihat, jalur nih. Udah saya masuk. Tapi lu nyata jalur ke kanan itu? Jalur, tapi setelah pas keluar, kayak pohon semak-semak doang. Nggak ada jalur. Nah, itu kan antara gue capek, dan memang udah cepet-cepet mau turun, Bang. Gue pikiran udah blank dah. Udah lihat itu. Pokoknya gue bagaimana caranya gue harus sampai ke bawah dah. Itu. Tapi ada satu momen di mana yang menurut gua keren sih itu. Ketika lu tersesat, lu lebih memilih diam untuk ngopi dan menenangkan pikiran. Nah, itu keren banget sih. Itu. Kenapa lu bisa berpikiran seperti itu? Karena kalau gua berpikirnya kalau pendakian itu bukan tentang kita harus nyampe terus ke puncak kan, tapi bagaimana kita pergi itu pulang ke rumah dengan selamat. Makanya gue berpikir situ, bagaimana orang tua kita gitu, kita pulang tuh senang, wah anak kita udah balik nih. Nah makanya saya berusaha tenangin pikiran, dan memang sebelumnya kan saya pernah dikasih tahu sama teman saya kan, lu kalau ada apa-apa segala macem, coba lu tenangin pikiran dulu, pikir lagi yang matang-matang, lu terakhir masuk jalur mana. Nah saya berusaha tuh, saya berarti mikir ulang, ingat lagi tuh ya? Ingat lagi, saya ingat lagi sambil ngopi. Oh iya, tadi gue salah nih. Itu karena saya cepet-cepet, berarti gue salah karena gue terburu-buru. Karena kan terburu-buru ada sesuatu. Ada sesuatu, iya. Karena ngeliat makhluk itu ya? Iya, jadi gue nyasar. Itu bang. Dan itu jelas banget mukanya? Ya gitu, pas gue ngeliat sekilas kayak gitu, mukanya hancur, putih, rambut panjang. Pada saat itu apa yang lu rasain? Pada saat itu, wah nih gue bakalan ini dah nih, bakalan terus diikutin dah nih. Tapi gue berpikir jangan sampai gue suges gue sampai lari gitu, atau gue sampai gimana, terus malah jatuh itu dari mana atau kepleset gitu. Gue pergi itu karena panik sama temen juga, jangan sampai kenapa. Gue sempat berpikiran gitu bang. Tapi kan ini kan lebih parah lagi sih. Karena panik lu akhirnya nyasar. Iya, lebih parah lagi sih itu. Dan untungnya lu ada penangkalnya sih. Iya. Alhamdulillah bisa selamat ya. Alhamdulillah sih. Waduh, bisa selamat. Gunung Ciremai memberikan pelajaran buat lu. Tapi Gunung Ciremai pada saat itu bagus gak sih? Indah gak sih? Kalau menurut gua sih indah banget bang. Belum seramai kayak sekarang bang. Kalau dulu mah. Gitu. Tapi kalau hari biasa ya. Kalau sekarang kan weekend udah rame. Tapi sekarang semua gunung rame sih kalau. Rame ya? Semuanya gunung ya. Kalau tahun sekarang itu. Iya. Ya, tapi kenapa semakin rame pendaki semakin pada banyak yang itu ya, korban-korban jatuhan. Iya itu. Kenapa tuh ya? Nah, itu. Ya itu mau coba pikirin dah. Iya, mungkin edukasinya kurang kali, edukasi buat pembelajaran ya kali. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa di Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, Bang. Kalau menurut gue sih itu tergantung dari SDM-nya sendiri sih ya. Betul. Pendaki itu sendiri. Betul. Nah, setelah turun kan si Nanang sempet ada sakit tuh seminggu di rumah ya. Tapi sakitnya aneh nggak kalau menurut lu? Apa sakit-sakit pegal-pegal biasa doang? Saya sih pegal-pegal biasa doang. Cuman kayaknya dia berat gitu bang, badannya bang. Badannya berat gitu. Berat. Sempet juga dia kebayang mulu makhluk perempuan tersebut. Dia bilang. Tapi sempet dibawa ke kiai atau? Ya paling ke itu doang sih. Maksudnya orang yang bisa inilah menetarisir. Katanya ini mah kayak diikutin udah. Minumin aja tuh sama sholat aja mau. Akhirnya lepas sendiri ya? Lepas sendiri, udah tenang. Ya? Auranya juga beda, emang pas pulang juga pucet dia mukanya, gitu.
Oke, terima kasih banyak Bang Fadil udah datang dan mau berbagi kisahnya ya Iya, Bang. di Besok Pagi. Siap. Ini kisah di tahun 2014. Iya. Keren banget sini, Gunung Cermai. Cermai. Yang kita ketahui bahwa saja Gunung Cermai itu gunung tertinggi di Jawa Barat. Betul. Oke Bang, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Bang Fadil punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Ya, buat teman-teman, intinya kalau kita pendakian bersama, walaupun ada teman atau siapa yang sakit, jangan ditinggal sendirian. Intinya kita naik bareng, turun bareng. Udah sih, pesan saya itu aja. Keep safety dan prepare. Wah, oke. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, Betul serta sekali. safety dalam melakukan pendakian. Betul, Bang. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.